Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para pemirsa TV. Mudah-mudahan dengan segala konten di channel TV ini bisa menggugah dan memberikan wawasan yang luas kepada seluruh pemirsa TV kali ini. Pada kali ini kita akan eh, membedah kafah ada bidang kafah yang berjudul Makin Nyata Ambisi Jahat Amerika Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Seperti kita tahu, yang berita yang telah beredar kali ini, yang juga tren yang pernah viral juga, Presiden Amerika Serikat AS yang bernama Donald Trump memberi ancaman ke Gaza. Ini persis setelah Hamas mengeluarkan pernyataan menghentikan pembebasan sandera Israel di Gaza karena serangan baru Israel yang menewaskan 3 orang di kantong Palestina itu. Dalam pernyataan terbaru di Gedung Putih Senin malam waktu setempat, ia jika semua sandera Israel tidak dibebaskan dari Gaza Sabtu 15 Februari, maka neraka akan terjadi. Dirinya menyebut akan menyerukan diakhirinya kejahatan senjata antara Israel dan Hamas. Maka Amerika Serikat jahat banget. Apa yang dapat dilakukan dunia Muslim untuk menghentikan ambisi Zionis ini dan dukungan AS di Palestina? Mengapa penting bagi umat Muslim dunia untuk bersatu, memandang Palestina bukan hanya sebagai masalah lokal, tetapi sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan. Untuk membahasnya, kita di sini terhubung dengan Dr. Yuwana, Bung Yuwana, Dr. Yuwana Priyotomo, yang beliau ini insya Allah sangat pakar, sangat pakem lah dalam bidang ekonomi dunia. Sangat pakarnya, sebagai pakarnya dalam bidang ekonomi dunia. Oke, langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum, dokter. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Falah, Oh iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? harus sehat Mas Falah. Alhamdulillah, insya Allah. Harus Sehat, sehat. sehat, Alhamdulillah. Harus sehat. Alhamdulillah, harus sehat. Ya, Oh iya, dokter. Ini kita akan bahas, eh, kita akan membuka episode lagi tentang pecah kafah yang berjudul Makin Nyata Ambisi Jahat Amerika dan Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Nah, menurut dokter, bagaimana Anda melihat ancaman Donald Trump dan Amerika Serikat yang berencana untuk merelokasi warga Gaza? Nah, itu bagaimana pandangan dokter? Tafadhol. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Falah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang nasib Palestina masih saja di ujung tanduk, Bung Falah. Setelah Iya, gencatan senjata Hamas ya dengan entitas Yahudi di pertengahan Januari kemarin, militer Yahudi itu kan masih melakukan serangkaian operasi ya. iya, Bahkan mereka mengalihkan serangannya ke tepi barat. Sekitar 70 warga Palestina itu tewas dalam serangan tersebut. Jadi serangan itu menandakan entitas Yahudi tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan perjanjian gencatan senjata. Jadi iya, bahkan ancaman itu eh, di apa diperparah dengan statement Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana menguasai Gaza dan merelokasi penduduknya ke sejumlah negara ya seperti Mesir, Yordania, bahkan Indonesia juga. Sebagaimana hmm, berita dari The Jerusalem Post ya, Donald Trump untuk Timur Tengah ya, apa
utusan Donald Trump untuk Timur Tengah itu namanya Steve Witkoff itu mengatakan Trump ingin merelokasi setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Nah, rencana relokasi itu sebagai upaya Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel Hamas. Hmm, Alasannya Gaza sudah tidak bisa lagi dihuni oleh warga karena iya, tidak aman dari peperangan itu. Itu. Jadi ini sebetulnya apa alasan ini menurut saya memang mengada-ada ya. Itu dia beralasan warga kembali ke Gaza itu tidak mempunyai alternatif tempat hunian karena di sana terjadi iya. perang terus itu kan. Oh, Nah, iya, rencana eh, Trump mengambil alih Gaza. AS akan mengambil alih dan mengelola Gaza secara efektif itu tanpa ada hmm, penduduknya. Ini kan fantasi ini kan apa halusinasinya si Trump begitu. Ya iya, menjadi kawasan hunian wisata untuk semua orang di dunia gitu kan. Itu. Nah, eh, apa ini betul-betul ya begitulah Amerika di bawah kepemimpinan Trump ini semakin menampakkan dukungannya kepada Israel itu iya. ya secara terbuka menyatakan dukungan tersebut pada penjajah Zionis untuk terus mencengkeram kuku tajamnya di Palestina. Begitu Bung Falah. Oh, iya, Bi. Terima kasih, Masya Allah. Memang ya, Amerika ini terlalu ambisi banget untuk mencaplok, mencengkeram ke wilayah Palestina. Seperti tidak ada hati untuk langsung tidak untuk mencaplok atau bagaimana. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi ya, Bi. Dokter. Apa yang dapat dilakukan dunia Muslim untuk menghentikan ambisi ekspansi Zionis di Palestina? Apa yang dapat Ya, dilakukan iya, dunia iya. Muslim? Ya yang pasti rencana relokasi itu kan makar ya, makar Barat, makar Amerika, makar Israel, Zionis Yahudi di Palestina itu wajib Iya, ditentang. Jadi pandangan sebagian Muslim bahwa penduduk Gaza memang wajib berhijrah dari negerinya itu karena teraniaya itu pandangan yang batil ya, pandangan yang tidak tidak sah itu. Pendapat ini justru mendorong pencaplokan wilayah Palestina lebih luas. Jadi Amerika, Israel melalui apa relokasi yang diusulkan oleh Presiden Trump itu justru malah menjadikan Palestina dengan sangat mudah dikuasai oleh mereka. Maka kemudian ini pandangan-pandangan yang batil ya. Padahal iya, Allah telah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang mempertahankan diri, menjaga harta dan negeri mereka dari serangan musuh ya. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Itu jelas sekali di Quran surah Al-Hajj ayat 39 itu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa untuk menolong mereka itu. Jadi setelah turun ayat-ayat jihad ini, kaum muslim diperintahkan untuk memerangi musuh-musuh mereka yang hendak menyerang dan merampas tanah air mereka. Itu jelas sekali. Kaum muslim diperintah untuk mengusir musuh-musuh mereka. Bukan justru malah disuruh pergi dari Gaza, bukan. Justru malah di Gaza itu harus dibantu oleh penduduk-penduduk dari luar Gaza, sehingga penduduk Gaza jadi semakin kuat, sehingga mampu mengusir Israel, penjajah laknatullah alaih itu. Itu. iya, Jadi kaum muslim memang bentuk dukungannya terhadap penduduk Gaza itu bukan dengan mendorong mereka keluar dari Gaza, bukan menyetujui relokasi pendapatnya Trump itu bukan ya. Justru kewajiban kaum muslim mestinya yang harus ditunaikan itu membuka perbatasan negeri-negeri mereka ya, terutama Mesir itu ya. Mesir yang perbatasan yang benteng yang sangat besar tinggi tembok yang membatasi itu harus dibongkar itu harus dibuka untuk agar penduduk Gaza itu bisa mendapatkan kiriman bantuan logistik ya pangan obat-obatan warga Gaza itu sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan juga tempat penampungan sementara untuk lansia, wanita dan anak-anak. Karena ada ayat yang di Al-Anfal 72 ya,
Wa ini surukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, mengingatkan kaum muslim untuk senantiasa membantu saudaranya seiman. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbil akhirah. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya, kaum muslim juga wajib memiliki kewajiban yang sangat besar, ya, yang sangat vital, ya, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun dia berada untuk membantu Gaza itu dengan mengirimkan pasukan militer, membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Yahudi. Jadi tentara harus dihadapi dengan tentara, tentara Israel harus dihadapi dengan tentara kaum muslimin itu. Perintah jihad ini jelas telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum kufar yang mereka jelas sekali memerangi kaum muslim itu. Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Siapa saja yang menyerang kalian, balik seranglah dia, balas seranglah dia seimbang dengan serangan yang dilakukan mereka terhadap kalian itu. Jadi langkah inilah yang harus dilakukan oleh para pemimpin negeri-negeri Muslim, termasuk di Indonesia ini. Ketika kemarin Presiden Prabowo ketemu Presiden Turki itu harusnya sepakat untuk mengirimkan tentara mengusir mengusir tentara-tentara Israel itu, begitu, Bung Falah. Oh, enggak, Masya Allah. Wah, sepertinya memang sudah waktunya kita ini bukan lagi-lagi boikot doang, bukan lagi-lagi cuma menyuarakan, tapi harus ada aksi juga. Aksinya aksi nyata seperti mengirimkan tentara ke Palestina. Soalnya kalau dibiasakan atau dibiarkan saja, maka Palestina ini akan hilang dari peradaban. Seperti tadi di hadis riwayat Muslim, man nafsa'an mu'minan kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu min kurabil akhirah. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslimin ketika di dunia, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, berhubungan dengan hadis ini, Dokter, mengapa sih penting banget bagi umat Muslim dunia untuk memandang Palestina bukan hanya sebagai masalah lokal, tapi sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan? Dan apa yang bisa dilakukan negara-negara Muslim untuk mendukung Palestina secara lebih efektifnya, Abi, daripada sekedar Ya, retorika politik. Nah, itu, Bro. iya, iya, memang harusnya begitu ya. Memahami Palestina itu memahami sebagaimana keluarga besar, sebagai sama-sama kaum Muslim ya. Jadi Ya, bukan semata-mata masalah penduduk Gaza itu atau tapi Barat saja, bukan dilokalisir begitu, bukan. Jadi krisis yang terjadi di sana itu bukanlah krisis bangsa Palestina sendiri, tapi ini krisis yang menimpa kaum muslimin sedunia bahkan ya. Bukan semata-mata krisis kemanusiaan, tapi ini krisis keimanan itu sebetulnya, bagi kaum muslimin itu harusnya begitu. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Idza shtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahar wal humma. Jadi gitu, perumpamaan kaum mukmin dalam perilaku saling mencintai, saling berkasih sayang dan tolong menolong di antara mereka itu seperti anggota tubuh yang satu itu. Jika satu bagian tubuh itu mengalami sakit, misalnya kakinya terantuk batu, maka sekujur tubuh ikut merasakan dengan sakit yang sama, dengan bahkan tidak dapat tidur, merasakan demam gitu kan, kaki terantuk batu, mulutnya aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, matanya nangis gitu. Jadi terasa sepenuhnya. Sehingga kemudian harusnya menyikapi Palestina itu ya menyikapi sebagaimana anggota tubuh yang satu tadi. Kenapa? Karena tanah Palestina itu ada tanah air kaum muslim itu, tanah air umat muslim itu sejak era khilafah Umar bin Al-Khattab bahkan ya.
Iya, Sehingga haram membiarkan tanah ini dicengkeram oleh penjajah Zionis Yahudi. iya, Merelokasi pengungsi Palestina ke negeri-negeri lain juga tindakan yang haram, yang nggak boleh itu. Nah, ini artinya sama dengan membiarkan tanah kaum muslim itu cuma-cuma dijajah gitu kan, nggak, itu kan haram, itu kan namanya putus apa, menyerah itu. Harusnya nggak begitu, iya, harusnya dihadapi tentara dengan tentara, senjata dengan senjata kan begitu. Kalau misalnya penduduk Gaza kurang jumlahnya, maka penduduk-penduduk di negeri-negeri Arab sekitarnya bahkan sampai meluas meluas sampai ke Nusantara ini wajib ikut jihad juga begitu, Bung Falah. iya, Masya Allah. Memang umat muslim ini seharusnya bersatu. Juga dari hadis tadi kan seperti satu tubuh. Bagaimana kalau ada satu tubuh yang lain terasa sakit, maka yang lainnya harus merasakan juga. Maka dari itu peran di sini harusnya harus ada suatu negara yang bisa memberikan atau mengirimkan suatu tentara. Nah, di Iya, sini itu tadi, itu khilafah itu. iya. Nah, tadi dokter juga menyinggung tentang khilafah. Maka bagaimana menurut Anda, bagaimana peran khilafah dalam menangani persoalan Palestina? Apa relevansinya Iya, di era modern? Bagaimana? jadi kan, iya, iya, jadi kan Presiden Trump itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan statement agar Iya, agar penduduk betul. Gaza itu direlokasi itu, agar penduduk Gaza itu diungsikan ya, dipindah ke Iya, beberapa negeri kaum muslimin, termasuk ke Indonesia, itu kan statement seorang kepala negara. iya, Statement statement apa Presiden Amerika Serikat. Nah, iya. harusnya juga dilawan oleh statement presiden, statement kepala Oh, negara. Jadi ketika Trump menyampaikan dukungan pada Zionis Yahudi dengan menyatakan apa relokasi penduduk Gaza tadi, ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam semuanya ya, bahwa memang harus memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjaga dan melindungi mereka, untuk menjaga dan melindungi penduduk-penduduk di Gaza, di Palestina, sehingga kemudian minimal kekuatannya itu seimbang dengan Amerika lah begitu, sehingga kemudian apple to apple begitu. Jadi umat oh, tidak membutuhkan penguasa-penguasa boneka yang tadi antum bilang beretorika saja, pepesan iya, kosong saja, hanya iya, hanya ngomong tapi tidak ada tindakan nyata. Itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu umat, ya kepemimpinan ksatria, ya seorang iya, khalifah, ya yang tentu iya, sistemnya sistem khilafah ya. Karena dengan kepemimpinan khalifah itu kaum muslim sedunia akan menjadi junnah, akan menjadi perisai, akan menjadi benteng yang bisa melindungi semua penduduk Gaza, bahkan se- semua penduduk Muslim di dunia ini. Itu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diriwayat Imam Bukhari Muslim, inamal imamu junnatun yukotalu mi waraihi wa yutaqobih, ya, imam khalifah ya, kepala negara itu perisai ya, di belakangnya ada kaum muslimin yang berperang dan berlindung di apa, di bawah kepemimpinan imam itu, di bawah kepemimpinan khalifah itu. Jadi ini sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang. Ketika oh, militer harus dihadapi dengan militer, negara juga harus dihadapi dengan negara, begitu. Nah, ini di belakang Israel itu kan ada Amerika, negara kuasa kan, negara adidaya. Maka harus ada khilafah yang kemudian bisa apple to apple, adil, oh, seimbang gitu, kekuatan yang setara. iya, Dan kalau umat Islam iya, bersatu itu sangat mungkin sekali bisa terusir itu penjajah Israel laknatullah alaih itu. oh, Begitu, Masya Allah. Oh iya, Bung Falah. oh iya. Terima kasih dokter telah menjelaskan seberapa penting sih suatu kepemimpinan yang benar, bukan hanya penguasa-penguasa yang seperti boneka yang gampang untuk dipermainkan. Oke, Ya. lanjut seperti di tadi tentang pembahasan AS yang memberikan tekanan pada Palestina. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menghadapi tekanan AS dan Barat yang semakin besar terhadap Palestina? Apa yang harus Jadi dilakukan? yang pertama kaum muslimin memang harus menyadari keimanan mereka bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu
seperti anggota tubuh yang satu tadi. Jadi Oh kita iya. bersaudara begitu, itu yang pertama atas Hmm. dasar keimanan itu. Kemudian yang kedua, ketika melihat saudara kita yang di Palestina dibombardir, digenosid seperti itu, maka kita harus mencari solusinya. Cari solusinya bagaimana? Kembali kepada Al-Quran Al-Hadis ya. Bukan solusi yang ditawarkan oleh mereka, bukan solusi yang ditawarkan oleh Amerika, bukan. Termasuk kita harus menolak semua kebijakan yang menjadikan wilayah Palestina berada di bawah kendali PBB bahkan ya, di bawah kendali Iya. Israel, apalagi di bawah PBB, bukan ya. Resolusi PBB tahun 1947 itu yang resolusi nomor 181 tahun 1947 itu yang menjadikan Yerusalem sebagai wilayah berada di kewenangan internasional itu harus ditolak juga ya. Keputusan PBB ini makar dari negara-negara barat yang ingin melepaskan status Yerusalem sebagai bagian dari negara kaum muslimin, sebagai bagian dari wilayah Palestina kan itu. Tapi ironinya para penguasa negeri-negeri muslim sekarang kan justru memperlihatkan sikap yang tunduk pada kecongkaan negara-negara barat dan institusi boneka mereka itu. Alih-alih mengirimkan pasukan untuk berjihad mengusir Yahudi Zionis Israel Anatollah Iya. alaih itu, para penguasa muslim kan malah merendahkan diri mereka di hadapan Zionis tersebut itu kan, Wah, menawarkan perdamaian. Kita juga harus menolak solusi dua negara itu, harus ditolak. Kenapa? Karena itu milik kaum muslimin. Tanah Palestina itu tanah kaum muslimin. Itu jelas sekali kan. Maka kemudian saya jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita itu, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum itu. Di Quran surah Muhammad ayat 35 itu dijelaskan, janganlah kalian lemah dan meminta untuk berdamai padahal kalian lebih unggul di atas mereka. Ya, keimanan kita itu di belakang kita itu ada Allah. Ya, jangan sampai kemudian kita berlemah lembut dengan orang-orang Israel. Jangan itu. Allah pun bersama kalian dan Allah sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian. Jadi begitu sikap yang tegas di hadapan Zionis Israel, di hadapan musuh-musuh kita itu, kita harus berdiri gagah. Tadi memang harus adil ketika melihat militer, harus dihadapi dengan militer. Negara besar harus dihadapi negara besar. Disitulah kemudian perjuangan kita menuntut agar semoga khilafah segera tegak itu dalam rangka menghadapi musuh-musuh Islam ya, terutama Amerika itu. Itu Bung Falah ya. Wallahu alam iya. biswab. Walau alam saat. Masya Allah. Terima kasih dari kaulah khairan kasiran pada Dokter Yana terutama yang telah memaparkan, menjelaskan bedah dengan sangat sangat gamblang bagaimana sih statement dari Presiden Amerika Serikat ini kurang tepat dan kurang baik juga untuk umat Islam saat ini. Terima kasih, Ustaz. Semoga dari paparan ini para pemirsa TV juga bisa terbuka pemikirannya, bisa terbuka akan bagaimana dunia luar, ya, dan juga bisa menambah akan ilmu-ilmu baru tentang bagaimana sih sikap umat Islam seharusnya saat ini. Mungkin sekian, Dokter. Terima kasih. Eh, akan eh, saya tutup dan juga pada pemirsa TV jangan lupa subscribe, eh, like, and comment, and share sebab eh, akan ada video-video lagi, akan ada lagi konten-konten tentang eh, kajian-kajian berdasarkan seperti ini. Eh, Mungkin cukup sekian. Terima kasih pada Dr. Yana. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.